Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Miss, baik. Baik, Miss. Iya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, Miss. Sebelum kita memulai pelajaran sosiologi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati dimulai. Baca doa selesai. Silakan, Miss. Oke, terima kasih Wildan dan semuanya. Ya, seperti biasa juga, sebelum kita memulai pelajaran, Miss akan mengecek kesiapan kalian. Semuanya harus on cam, ya. Dan mikrofonnya silakan mute seperti biasanya supaya tidak terjadi kebisingan ya. Nah, setelah ini absensi siswa silakan ketua kelas untuk menginformasikan kira-kira siapa aja hari ini yang tidak hadir. Kalau yang izin ke saya sih dari IPS 1 ada ini, Miss. Ada Salsabila Rahman. Kenapa? Dia izin vaksin, Miss. Oke. Vaksin kedua ya? Iya, vaksin kedua. Ya, terus? Yang belum masuk lainnya mungkin masih ini, Miss. Masih nunggu pada masuk, lagi pada masuk ini. Nggak ada yang izin lagi soalnya ke saya. Oh ya, siap. Terima kasih ya Wildan ya. Nah, ya, Miss, untuk ya, mudah-mudahan kita semua tidak ada yang sakit ya. Kalau untuk yang izin-izin vaksin yang kayak gitu tidak apa-apa. Untuk absensi melalui Google Form-nya seperti biasa saya share di WA group ya. Oke. Nah, seperti biasanya juga tidak lupa Miss selalu memberikan informasi atau memberikan pengetahuan tentang mematuhi protokol kesehatan ya. Pasti kalian tidak lupalah ada 5M yang perlu kalian patuhi. Pertama, apa? Hah? Memakai masker. Memakai masker. Yang kedua? Menjaga jarak. Oke, yang ketiga? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Iya, yang keempat? Mengurangi mobilitas. Yang kelima? Oke, yang kelima apa? Menghindari kerumunan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Pokoknya kalian jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Nah, sebelum kita memulai materi selanjutnya, seperti biasa juga Miss meminta kalian atau mereview materi sebelumnya, kira-kira kita sebelumnya membahas materi apa? Ayo. Faktor interaksi sosial. Iya, faktor-faktor interaksi sosial. Kira-kira apa aja? Simpati. Oke, simpati. Terus? Empati. Terus? Motivasi. Motivasi. Identifikasi. Imitasi. Satu lagi. Ayo, apalagi? Sugesti. Oke, nah jangan sampai lupa ya, kalian gini aja supaya kalian lebih mudah menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi identifikasi itu biasanya pasangannya dengan imitasi.
Kalau motivasi itu pasti pasangannya dengan sugesti dan simpati pasangannya dengan empati supaya tidak lupa ya. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, tujuan pembelajarannya hari ini adalah kalian sudah tampil belum? Nah, tujuannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk interaksi sosial, menemukan bentuk interaksi sosial, dan yang ketiga menganalisis bentuk interaksi sosial. Dan karakter peserta didik yang diharapkan di sini adalah kalian disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, religius, dan berwawasan lingkungan. Ya. Nah, metode pembelajarannya hari ini kalian berdiskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, dan nanti akan ada penugasan atau evaluasi pembelajaran. Nah, teknik penilaian diskusi kelompok. Aspek yang akan dinilai adalah yang pertama sikap, keaktifan, wawasan, kemampuan mengemukakan pendapat, dan kerjasamanya. Dan ini juga tidak hanya untuk diskusi kelompok, tetapi juga untuk penilaian individu. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Setelah kita mempelajari mulai dari pengertian interaksi, terus ciri-cirinya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial, sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk interaksi sosial. Submateri ini sangat penting untuk kita pelajari. Kira-kira karena apa? Kenapa sih kita perlu membahas tentang bentuk interaksi sosial? Kenapa? Mungkin biar kita tahu nih interaksi yang sedang kita lakukan itu termasuk interaksi yang membawa hal yang positif atau hal yang negatif. Betul sekali, terima kasih Kansa. Jadi dengan mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial, kita akan memahami seperti apa bentuk-bentuk interaksi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tanpa kita sadari bahwa interaksi yang kita lakukan itu akan ada yang mengarah pada kerjasama yang biasanya kita sebut asosiatif, dan ada yang mengarah pada bentuk pertentangan atau perpecahan, dan biasanya kita sebut dalam sosiologi itu adalah disosiatif, ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa metode pembelajaran kalian hari ini adalah diskusi kelompok. Nah, tugas kalian adalah nanti menganalisa video yang di dalamnya terdapat contoh-contoh bentuk interaksi sosial, ya. Nah, sekarang secara individu kalian silakan mengamati videonya. Sebentar. Belum tampil ya? Oke. Sebentar ya. Suaranya kedengeran? Jelas nih. Tahu nggak sih asal-usul baju koko?
Baju koko sebenarnya merupakan inovasi dari Tui Kim, baju asal Tionghoa. Di Jakarta kemudian terjadi akulturasi budaya antara Tionghoa dan masyarakat pribumi. Lambat laun banyak pria di daerah Betawi yang mengadaptasi baju yang kerap disebut sebagai baju Tui Kim. Ketika bermain film Sidul Anak Sekolahan, almarhum Benyamin Sueb selalu menggunakan baju Tui Kim yang mirip dengan baju koko. Biasanya dipadu-padankan dengan celana komprang hitam atau batik. Tui Kim sering dipakai lelaki Tionghoa yang biasa dipanggil engkoh-engkoh. Nah, baju ini pun disebut baju engkoh-engkoh. Muncul plesetan lidah Indonesia sehingga engkoh-engkoh dibilang koko. Baju koko tentunya juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Mulai dari warna hingga desain dan motifnya yang beraneka ragam. Sosok penyanyi dangdut Saipul Jamil sontak jadi pembicaraan berbagai halayak. Usai dibebaskan dari kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur, Saipul langsung disambut secara mewah. Beberapa publik figur pun mengkritik, sebab kemunculan Saipul Jamil dari jeruji besi seakan dirayakan. Disambut secara mewah hingga ditayangkan pada stasiun televisi. Sebelumnya, pembuat film Ernest Prakasa dan artis Saskia Atmeca, kini komika Ari Kriting pun ikut mengeluarkan sikap. Baru-baru ini lewat akun Instagramnya, Ari Kriting menyebut jika tidak akan bekerja sama dengan stasiun TV yang telah menayangkan Saipul Jamil. Menurutnya, Saipul Jamil merupakan pelaku dan dijerat karena tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Tidak seharusnya disambut seperti seorang pahlawan. Ia pun dengan tegas menolak tawaran kerjasama dengan stasiun televisi yang telah menyiarkan Saipul Jamil. Penolakan itu ia sampaikan pada video di akun Instagram pribadinya @ari_kriting. Dalam unggahannya, ia membagikan tangkapan layar pesan dari salah seorang kru TV. Pesan itu berisikan permohonan izin untuk mengambil potongan video di Instagram milik Ari Kriting. Tawaran tersebut langsung ditolak secara tegas oleh Ari Kriting. Ia menolak potongan video miliknya ditayangkan di TV tersebut. Kemudian Ari menyebutkan jika dirinya tidak rela jika karya digunakan di media yang memberikan ruang pada pelaku kekerasan seksual. Bukannya menolak rezeki, namun Ari percaya jika rezeki pasti selalu datang dari mana saja. Penolakan yang ia lakukan adalah bentuk perlawanannya terhadap pelaku pelecehan seksual. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB terus berulah di Kabupaten Intan Jaya, Papua. KKB juga mengeluarkan ajakan perang terbuka kepada TNI dan Polri di wilayah itu. Wakapolda Papua, Brigjen Matius Fakiri menanggapi tantangan yang dikeluarkan KKB. Ia menegaskan, Polri dan TNI tak takut dengan tantangan itu. Tetapi, Matius tak ingin ada korban sipil jatuh jika TNI dan Polri melakukan perang terbuka dengan KKB. Matius membenarkan terdapat selebaran berisi berita propaganda yang dibuat KKB beredar di Intan Jaya. Dalam selebaran itu tertulis tantangan perang untuk TNI Polri. Menurutnya,
Propaganda serupa itu bukan yang pertama kali dilakukan KKB di Papua. Hal itu juga pernah ditemukan di Jayapura dan Puncak Jaya. Ini biasanya terjadi saat eskalasi sedang tinggi, kata dia. Matius menilai eskalasi politik di Papua sedang tinggi beberapa waktu terakhir. Aparat keamanan tak mau gegabah mengambil tindakan hukum terhadap KKB. Tindakan represif, kata dia, sulit dilakukan aparat keamanan di Intan Jaya. Kejadian di Intan Jaya ini selalu berulang dan ini harus kita sikapi dengan tenang agar kita bisa mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang pas dan soft. Kita tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi beberapa waktu lalu, kata Matius. Polda Papua, sambung Matius, akan mempertebal jumlah personel Polres Intan Jaya agar situasi keamanan di wilayah tersebut bisa lebih kondusif. Oke, anak-anak, itu videonya. Bentar. Nah, kalian tugasnya adalah, ya, tadi kan kalian sudah menonton videonya nih ya. Nah, peserta didik pada setiap kelompok diarahkan untuk menganalisis video dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan bentuk interaksi sosial yang ada pada video tersebut. Yang kedua, klasifikasikan bentuk interaksi sosial yang ada pada video tersebut dalam sebuah tabel. Dan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan secara singkat bentuk interaksi sosial. Ya, nah kelompok-kelompoknya yang sudah ditentukan minggu sebelumnya ya, pada pertemuan sebelumnya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Teknis diskusi kelompok seperti biasa, kalian silahkan join ke breakout yang sudah saya share di chat Gmeet-nya ya. Nanti kalian diskusi kelompok selama 20 menit, setelah itu baru nanti presentasi. Oke, paham? Paham anak-anak? Paham. Oke, sekarang sebentar, ini stop dulu ini ya. Silahkan kalian masuk ke breakout. Sebentar ya, Miss kirim ulang. Semua ya. Yang ini Fahri nih. Ini Fahri, terus ini Al, terus ini Azka, terus Azka ini Mugar, ini kan Mugar, ini Fatina Nuraya, Fitri, terus Diana Naura, terus Nida, Nobin, terus Osa, ada Osa nggak di sini? Osa, terus ini Kay, ini aneh. Itu jelas nggak? Lagi coba Jelas, dulu aja. Dan nungguin satu lagi udah semua. Apa? Dijain semua ya. Azka ada nggak Azka? Azka di mana ya? Aska belum ada, Aska. Mana? Tapi main room ada. Oh jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kami dari kelompok 2 sosiologi hari ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait video yang telah diberikan oleh Mas Dewi tadi. Itu tentang bentuk interaksi sosial, menganalisis bentuk interaksi sosial. Adapun sebelum ke pembahasannya, kami akan memperkenalkan dulu tentang macam-macam silakan kepada para presentator untuk menjelaskannya satu persatu.
Interaksi sosial asosiatif, Jadi gimana yaitu guys? bentuk interaksi sosial Kayaknya positif yang Friza belum mengarah kepada ada. kerjasama dan persatuan. Friza kayaknya jaringan lagi. Kerjasama, yaitu suatu usaha Coba yang dilakukan ditelepon bersama kali ya. antara Siapa aja individu Ji yang belum atau ada? kelompok. Siapa aja Bu? Tujuannya untuk mencapai satu tujuan atau beberapa Siapa? tujuan bersama. Bentar. Akomodasi, Salah grup. yaitu upaya Mana yang sih grup dilakukan sosiologi? untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang Mantap, bertikai. guys. Yang left siapa dah? Ini tuh yang koersi bentuk-bentuknya ya. Apa? Yang left grup siapa dah? Abian. Bentuk-bentuk nomor lama ya? akomodasi. Koersi, yaitu pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Abian. Kompromi, yaitu bentuk Yuk, usaha sama dalam meredakan Dewi masalah dua ya? melalui pengurangan tuntutan. Dapat memberikan keputusan yang mengikat pihak-pihak yang berkonflik. Iya ngantuk ya. Ngantuk banget gila. Lalu selanjutnya ada mediasi. Mediasi adalah pihak ketiga bertindak sebagai penengah, Tadi tidak namanya punya wewenang memberi keputusan penyelesaian Sosiologi perselisihan doang, antar kedua Abian. belah pihak. Lalu ada adjudikasi, proses penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Friza. Lalu ada toleransi, Hilal. merupakan bentuk akomodasi tanpa Ibar. persetujuan Fajar. resmi. Ada keinginan, Fajar, ada Hilal. keinginan untuk Terus menghindarkan Ibar. diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah Di pihak. sebelah ada nggak sih? Lalu yang terakhir ada stalemate. masih Hilal Terjadi dong. ketika Hilal kelompok udah yang berarti terlibat sih. pertentangan mempunyai kekuatan Hilal seimbang. sama udah ya Kan nih. bentuk Dia kira nggak ada di sebelah. Suka baca Sa? Asosiatif. Eh, Asimilasi adalah percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan segala unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Sudahlah. Yang selanjutnya adalah bentuk Menurut interaksi kalian sosial itu disosiatif. bentuk apa ya? Disosiatif Oh, merupakan nggak ada interaksi yang sosial yang bukan. mengarah ke bentuk perpecahan atau meregangkan dalam backup aja dan solidaritas. Beberapa proses Nah, berapa nih? disosiatif Satu, adalah dua, yang pertama enam. kompetisi atau persaingan Satu adalah MC. bentuk interaksi Iya, sosial iya. disosiatif Oh ya kan, di di situ mana ada orang-orang kerjasama atau antar warga kelompok-kelompok gitu kan. berlomba meraih Bukan tujuan MC yang mau siapa? sama. Iya, Persaingan warga yang sekolah dilakukan di secara kurban sportif itu ya. sesuai Wajar. aturan Wah, tanpa minggu adanya benturan fisik. Yang kedua adalah kontraversi, adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menentang dengan bersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Tanda proses sosial yang dialami interaksi kontraversi adalah ketidakpastian, Mau keraguan, disamain kayak penolakan, soal dan apa? penyangkalan yang tidak diungkapkan Penjelasan secara dulu terbuka. semua nih. Selanjutnya Iya, adalah sama konflik sama sosial itu. atau pertikaian, yakni Kalau soal salah kan satu bentuk interaksi penjelasannya di sosial bawah. disosiatif Setelah juga Kalau yang bencana terjadi masih karena dibahas perbedaan analisis. paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Asosiatif ya. Adanya konflik minggu lalu adanya gimana? konflik ditandai Minggu dengan lalu kayak gini ancaman, dia. kekerasan dan kontak fisik antar pihak-pihak yang Ya kan dia kayak bertentangan. ada Jadi, usaha gitu loh buat penjelasan dulu. tantangan. Heeh. Iya. Boleh. Udah kayak gitu. Itu berarti akomodasi ya. Terus juga Yang terjadi juga pada yang Pertama kami akan kerjasama, membahas proses di penjelasan kerjasama tentang karena bentuk-bentuk murid-murid dari interaksi CM pendidikan sosial. campuran ya. bekerjasama Sama di dalam slide ini. pemotongan hewan Iya. kurban. Campuran WNI sama WNI. Gua deh boleh. Ini ada ini ya, Ses. Pada video Asosiasi kedua sosial terjadi dan proses koordinasi. interaksi sosial kompromi. Hal ini dikarenakan pada video kedua dijelaskan bahwa pihak militer Israel dan Hamas saling setuju untuk menghentikan Iya. pertempuran dengan Di mengadakan SS aja Rap, gencatan di SS senjata. terus kirim ke WA, ntar gua terusin ke kami. Nah, ini gede nih. Ini gua nomor 1 ya. Iya, pasangan Iya. WNI dan Isi WNI. bar tuh. Lupa Deren Kalian kirain bikin gak ada aja ya link biar katanya. sambil diskusi biar langsung. Memagerai kali gak sih? Oke. Ibar tiap Mager itu. lupa. Lanjut video keempat. Video keempat yang baju koko itu loh. Oke. Tadi gua udah Selanjutnya pada ngomong belum video sih, Wan? keempat terjadi proses akulturasi,
yaitu baju Nah, koko iya, yang merupakan hasil percampuran budaya Tionghoa dan baik, budaya yang pertama masyarakat adalah pribumi. interaksi Iya, sosial akulturasi. Bentuk asosiatif. akulturasinya adalah akulturasi baju Interaksi koko yang yang positif yang berasal dari mengarah budaya persatuan Tionghoa apa ini? Oh, ini diadaptasi Devi. masyarakat Tionghoa. Betawi Pengertiannya yang ya? biasanya dipadu-padankan dengan jualan tongkang atau batik. Asal Interaksi mulanya sosial asosiatif, yaitu merupakan interaksi sosial positif yang biasa mengarah pada dipakai oleh kesatuan dan laki-laki kerjasama. Akulturasi ya. Untuk poinnya terbagi menjadi Terus 4. video Yang pertama kelima. adalah kerjasama atau cooperation. PPDB bukan. Selanjutnya untuk Usaha analisis antara video yang individu kelima, atau kami antar sepakat kelompok bahwa untuk dalam mencapai video kelima tujuan ini bersama. terjadi itu dua apa? bentuk interaksi Bersaing nggak sih? sosial, yaitu Royong. interaksi Dia sosial kan tes masuk asosiatif ya. dan juga disosiatif. Bergaining. Untuk interaksi sosial secara disosiatif terjadi Disosiatif, persaingan di ya. mana para murid SMP Bergaining. ini berlomba-lomba Bergaining, untuk meraih kooptasi, tujuan yang sama, koalisi, dan yaitu joint untuk venture. mendapatkan skor tertinggi pada ujian Yang kedua ujian ada masuk akomodasi. SBBS agar dapat Accommodation. diterima di Video SNMPTN. Yaitu keenam usaha yang Lalu juga terjadi Saiful Jamil. interaksi sosial secara asosiatif, adalah yaitu dalam bentuk kritikan, kerjasama, mediasi, di mana kerjasama ini terjadi saat arbitrasi, para guru adjudikasi, kompromi, dan bekerja sama untuk toleransi. menyeleksi Yang data-data ketiga para ada peserta asimilasi agar atau tidak terjadi assimilation, kecurangan atau yaitu Kayaknya berpadu disosiatif dua nggak sih? budaya yang menghasilkan budaya baru. nilai-nilai yang Yang terakhir Konvergensi ada ya? akulturasi yang atau acculturation, kurang masuk yaitu dalam interaksi dua budaya yang berbeda tanpa untuk mencari menghilangkan nilai-nilai yang kebudayaan itu tidak sendiri masuk atau dalam disebut angka yang campuran ya. diberikan. KKB ya, benar gak sih? AKB ya. Iya. Masuknya apa? Ini belum ada. Interaksi sosial yang terjadi pada video ke-6 yaitu kontroversi umum karena Ari Christine Selanjutnya melakukan saya akan menjelaskan penolakan mengenai atau interaksi perlawanan sosial terhadap Saiful disosiatif. Jamil karena Bentuk menurut Ari interaksi Christine sosial seorang pelaku disosiatif kekerasan cenderung seksual mengarah ke hal tidak pantas bertentangan disebut dan ia juga yang menolak menimbulkan kerjasama dengan aspek pihak negatif ketiga yaitu yang juga perpecahan. bekerja sama Yang dengan pertama Saiful Jamil. contohnya ada persaingan. Persaingan merupakan perjuangan sosial yang berlangsung secara damai. Kemudian yang kedua ada interaksi sosial kontravensi merupakan pertentangan atau perbedaan pendapat terhadap berbagai masalah yang bertentangan dan memiliki sudut pandangan yang berseberangan. Kemudian yang ketiga ada pertikaian. Pertikaian merupakan proses sosial sebagai bentuk lanjut dari kontravensi yang dijelaskan sebelumnya. Di sini perselisihan semakin terbuka. Pertikaian semakin tajam, kemudian muncul amarah, benci, dan berbagai emosi negatif lainnya. Kemudian yang terakhir yang keempat ada konflik. Konflik ada orang, perorangan, atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. apa aja ya? Selanjutnya kami akan kerjasama, Oh iya benar. akomodasi, Terkait analisis video asimilasi, akulturasi. Berarti bahas yang asosiatif dulu kalau kerja sama pas. Ini ada berapa tadi slide lagi, Puan? tiga, satu, dua, menjelaskan ya. Kalau kerja sama tuh kayak lebih ke Iya. yang bareng-bareng ngerjain sesuatu bareng-bareng. Buat tujuan bersama. Ya udah aku yang gue yang mana dulu ya. Kalau enggak yang kelima sama kayak kemarin. Boleh. Hilal yang habis ini ya berarti ya? proses disosiatif, asosiatif. Oh, yang akomodasi belum. Hilal habis ini berarti yang ini siapa? Ya, akomodasi dulu. Gue yang mana sih? Megan apa Rafa? Akomodasi ini gak sih keseimbangan interaksi antar Mana yang ini, individu atau analisis antar video? kelompok? Jadi kayak ada jadi kayak akomodasi itu kayak usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar tercipta. Berarti gue yang mana? Yang terakhir ya. Iya, betul. Atau lu mau yang ini, gue yang terakhir. Ya berarti tulis gitu aja ya. Ya udah gue yang ini deh. Oh. Iya. Gue tinggal Lanjut, baca di asimilasi. layar gue apa kan? Ya. Analisis video pertama. Dalam video pertama terjadi interaksi asosiatif kerjasama dalam bentuk gotong royong karena adanya suatu proses kerja secara bahu-membahu dalam kegiatan perubahan tersebut. Kalau asimilasi Video kedua. apa ya Dalam asimilasi? video kedua terjadi interaksi asosiatif Ada akomodasi yang tahu nggak? dikarenakan adanya penyelesaian konflik secara kompromi Kayaknya itu nggak sih atau diskusi usaha secara untuk fair, mengurangi yaitu perbedaan adanya antar intervensi individu antara atau kelompok Hamas gitu dan Israel. untuk mencapai satu kesepakatan Video ketiga. bersama. Di dalam video ketiga terjadi interaksi asosiatif asimilasi, yaitu terjadinya Iya asimilasi deh fisik kayaknya kayak gitu deh. dari Ada pendapat pernikahan lain nggak? campuran WNA dan WNI. Hasilnya, Iya, kayaknya kayak gitu. hasil konkretnya ialah anak Ya dari udah, berarti WNA dan langsung WNI ke Suaranya tersebut masih kecil, memiliki darah Akomodasi campuran. aja ya. Aneh banget. Dan yang terakhir Sekarang video enggak. keempat. Ya. Dalam video Baru- dan video baru aja enggak? keempat.
Di dalam video keempat terjadi interaksi asosiatif Video berikutnya aja. yang timbul ketika kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing. Pada video ini diambil contoh dari pakaian adat Cina, yakni Tui Him yang dahulu dipakai di Indonesia kebanyakan oleh engkoh-engkoh. Kemudian dipopulerkan oleh rakyat Betawi hingga namanya kini kita kenal sebagai baju koko. Udah. Itu nggak, Pak? Akulturasi apa guys? Iya, Perpaduan dua kebudayaan gitu ya. Untuk ya biasanya perpaduan membentuk suatu kebudayaan yang baru. Selanjutnya, Ya, tanpa menghilangkan kebudayaan sebelumnya gitu ya. persaingan dikarenakan Iya. Oke. Berarti langsung lanjut ke disosiatif aja kali ya. Disosiatif ada persaingan. para siswa-siswi melakukan perjuangan sosial secara Persaingan. berjuang untuk diterima masuk ke SMPN, CPNS via tes PPDB tersebut. Video ke-6 terjadi interaksi sosiatif ada disosiatif itu ada persaingan, kontroversi ya. penolakan dan ancaman dari Sama satu lagi apa nih? kreatif pada stasiun TV yang Pertentangan gak sih satu lagi? menayangkan sosok Saiful Jamil dan kontroversi Iya. sederhana. Kalau persaingan tuh kayak tadi gak sih contohnya yang kita udah bahas di awal kayak Ya, PPDB. PPDB. Jadi itu tuh kayak perjuangan dari satu pihak ke pihak lainnya buat mencapai tujuan tertentu gitu. Ya, benar. Berarti ke kontroversi ya. Kontroversi ada yang tahu gak? Udah. Selanjutnya berdasarkan analisis kelompok ya. Selanjutnya berdasarkan diskusi kami. Kontroversi itu yang kayak tadi bukan sih kayak sebelumnya, penolakan kami terus ada yang nggak setuju mengklasifikasikan kayak gitu-gitu dalam ketidakpuasan bentuk tabel seseorang. sebagai berikut. Ya sih, bisa sih. Kayak rasa nggak suka gitu ya. Jadi di dalam video 1 terhadap termasuk seseorang. dalam proses Iya. asosiatif. Oke deh, berarti Yuk ke kita bahas pertentangan. yang nomor 1 Pertentangan tuh paling pertentangan tuh kayak konflik gak sih? asosiatif dalam bentuk akomodasi. Bisa Konflik, bisa bisa asosiatif asimilasi. Video keempat proses asosiatif akulturasi. Video kelima termasuk dalam proses interaksi sosial disosiatif dalam bentuk persaingan. Enggak bagi tugas Video dulu. ke-6 proses disosiatif. Iya, boleh, bentuknya boleh. Bagi aja ya. Dan video ke-7 disosiatif bentuknya konflik. Baik, sekian dari kami. Moderator siapa nih? Aneh boleh deh moderator. Itu gak sih kita barter pertanyaannya sampai kelompok lain? Share screen siapa? Barter apa? Dari Ini aja yang saya barter pertanyaan. Dan Boleh. buat sisanya langsung Gimana? di Buat aja kelompok kali ya siapa? biar cepet. Buat yang baca per slide. kemarin sih udah barter ke Kansa, Oke. cuma kelompok dia nggak sempat Ada lagi gak? maju kan, aku belum sempat nanya juga. Iya, PT-nya udah jadi. Kelompok dia juga belum sempat nanya Iya. sih. Udah jadi Terus dia. dia tanya Udah ini, kan di sini Kelompok satu pada kemana nih? Buti Pada ini. kontravensi umum, tapi kontravensi umum sama kontravensi sederhana. Tapi yang kita nggak Terima ngerti kasih ya, jelas guys. apa sebenarnya itu. Hadir nih. Pada on cam juga ya. Kira-kira ada lagi nggak sih yang bisa dicari? Oke, terima kasih. Siap, Miss. Apa guys? Komprominya. Gak tau lah. Jadi berapa menit lagi katanya? 5. Enggak. Nyari yang bisa ditanyain dari PPT kita ya, Puan. Iya. Betul. Itu kali ya asimilasi fisik, penjelasan asimilasi fisik gimana sih, Ci? Asimilasi fisik. Silakan anak-anak untuk kembali ke main room ya. Yes, smart guys. Ini pasti bisa guys. Dadah guys.
Robin, kayaknya itu pertanyaan bisa ditanyain ke kelompok lain deh. Oke, thank you guys. Ada edisi 75 itu ada ya. Oke. Sekarang sesi presentasi. Silakan masing-masing kelompok mempersiapkan laporan untuk presentasinya. Nah, karena waktu kita hanya 90 menit ya, jadi tidak semua kelompok presentasi hari ini ya. Jadi hari ini kita hanya 2 kelompok saja yang presentasi. Oke. Siapa saja kelompok yang presentasi hari ini ditentukan oleh Miss sendiri saja ya. Oke. Oke, silakan untuk presentasi pertama dilakukan oleh kelompok 4. Silakan kelompok 4. Baik, apa sudah terlihat? Sudah, Puan. Untuk mempersingkat waktu akan saya mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait bentuk interaksi sosial. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari interaksi sosial yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah interaksi sosial positif yang mengarah pada satuan dan kerjasama. Untuk poinnya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kerjasama atau cooperation, yaitu usaha antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, bentuknya adalah gotong royong, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Yang kedua ada akomodasi atau accommodation, yaitu usaha untuk meredakan ketegangan, yang bentuknya adalah koersi, mediasi, arbitrasi, adjudikasi, kompromi, dan terakhir toleransi. Selanjutnya yang ketiga ada asimilasi atau assimilation, yaitu berpadunya 2 budaya yang menghasilkan budaya baru. Dan terakhir adalah akulturasi atau acculturation, yaitu interaksi 2 budaya yang berbeda tanpa menghilangkan kebudayaan itu sendiri. Baik, setelah sebelumnya dijelaskan mengenai interaksi sosial asosiatif, kini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial disosiatif. Apa itu interaksi sosial disosiatif? Jadi interaksi sosial disosiatif merupakan bentuk interaksi yang cenderung mengarah ke hal yang bertentangan dan menimbulkan hal-hal negatif seperti perpecahan. Contohnya ada 4. Yang pertama ada persaingan. Persaingan merupakan perjuangan sosial yang berlangsung secara damai. Kemudian yang kedua ada kontravensi. Kontravensi sendiri merupakan suatu pertentangan atau perbedaan pendapat terhadap suatu masalah yang bertentangan dan memiliki pandangan yang juga berseberangan. Kemudian contoh yang ketiga ada pertikaian. Pertikaian merupakan proses sosial sebagai bentuk lanjutan dari yang dijelaskan sebelumnya yaitu kontravensi. Di sini perselisihan terlihat semakin terbuka, kemudian pertikaian semakin tajam, dan muncul hal-hal seperti amarah, benci, dan berbagai emosi negatif lainnya. Kemudian yang terakhir ada konflik. Apa itu konflik? Konflik merupakan orang atau perorangan ataupun kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai juga dengan hal-hal negatif seperti ancaman atau kekerasan. Baik, berikutnya kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait analisis video yang telah diberikan Miss Dewi sebelumnya. Oke, analisis video. Video pertama. Di video pertama terjadi interaksi asosiatif kerjasama dalam bentuk gotong royong karena adanya suatu proses bekerja secara bahu-membahu dalam kegiatan kurban tersebut. Video kedua. Di video kedua ini terjadi interaksi asosiatif akomodasi karena adanya penyelesaian konflik secara kompromi atau diskusi secara fair, yaitu adanya gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Video ketiga. Di video ketiga terjadi interaksi asosiatif asimilasi, itu terjadinya asimilasi fisik dari pernikahan campuran WNA dan WNI.
Hasil konkretnya ialah anak dari WNA dan WNI tersebut memiliki darah campuran. Video keempat. Di video keempat terjadi interaksi asosiatif akulturasi yang timbul ketika kebudayaan tertentu berhadapan dengan unsur-unsur dari kebudayaan asing. Pada video ini diambil contoh dari pakaian adat Cina yakni Tui Him yang dahulu dipakai di Indonesia kebanyakan oleh engkoh-engkoh. Kemudian dipopulerkan oleh rakyat Betawi hingga namanya kini kita kenal sebagai baju koko. Selanjutnya, video kelima, terjadi interaksi disosiatif persaingan dikarenakan saat proses PPDB SMA NCMBS, para siswa-siswi melakukan perjuangan sosial secara damai, berjuang untuk diterima masuk ke SMA NCMBS via tes PPDB tersebut. Video keenam, terjadi interaksi sosial disosiatif kontravensi, yakni kontravensi umum, penolakan dan ancaman dari pihak Arik Kreatif kepada stasiun TV yang menayangkan sosok Saipul Jamil, dan kontravensi sederhana, penyangkalan Arik Kreatif di muka umum serta media. Video ketujuh, terjadi interaksi disosiatif konflik karena terjadinya peristiwa pembangkangan dari pihak KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kelompok tersebut melakukan perilaku anarkis dengan menolak dan menantang pihak TNI Polri, sehingga terjadi konflik bersenjata. Berdasarkan analisis video yang telah kami paparkan sebelumnya, kami akan mengklasifikasikan penjelasan tersebut dalam tabel berikut. Ya, jadi berdasarkan video tersebut, di dalam video pertama termasuk ke dalam proses interaksi sosial asosiatif dengan bentuk kerjasama. Kemudian pada video 2 termasuk dalam proses asosiatif dengan bentuk akomodasi. Video ketiga proses asosiatif juga dengan bentuk asimilasi. Pada video keempat termasuk ke dalam proses asosiatif akulturasi. Sedangkan pada video kelima termasuk ke dalam proses disosiatif, yaitu dalam bentuk persaingan. Video keenam disosiatif, bentuknya kontravensi, dan yang terakhir disosiatif dalam bentuk konflik. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Sebelum kami menutup, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya, Robin. Ya, untuk tadi kan bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Nah, saya ingin bertanya, apakah interaksi sosial asosiatif ini selalu menghasilkan dampak positif dan disosiatif ini selalu menghasilkan dampak negatif, atau ada yang berbeda atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Robin. Sebelumnya terima kasih Robin telah memberikan pertanyaan kepada kelompok 4, kelompok kami. Sebelumnya ditanya oleh Robin, apakah segala interaksi sosial asosiatif itu memiliki aspek dan manfaat positif, dan apakah disosiatif segalanya memiliki aspek dan manfaat negatif. Menurut kami, menurut diskusi kelompok kami, sebelumnya kan sudah diklasifikasikan, sudah dibagi menjadi dua secara jelas, dan secara definisi pun sudah jelas sekali. Kalau disosiatif itu segala sesuatu interaksi sosial
yang menghasilkan manfaat baik, positif, dan tidak ada konflik. Kemudian disosiatif sebaliknya, yaitu segala interaksi sosial yang mengarah terhadap perpecahan seperti yang tadi dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya. Jadi menurut saya asosiatif pasti menjuru ke ranah positif, sudah valid, dan disosiatif pasti tentu ke ranah negatif. Itu jawaban dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Robin? Oh iya, soalnya kalau misalnya tadi kan sempat dibahas kan di poin PPT tadi, ada yang bagian video 5 yang tentang PPDB, CMBBS itu kan terjadi disosiatif secara kompetisi kan. Kalau menurut saya pribadi, kompetisi ini kan bisa aja mendorong orang-orangnya untuk lebih semangat lagi untuk belajarnya atau bagaimana, misalnya kayak, oh mau ada PPDB nih, harus berkompetisi sama yang lain, harus lebih semangat, itu kan berarti kan secara positif. Nah, itu sih. Terus kalau misalnya pandangan dari masyarakat umumnya itu bagaimana? Apakah kalau yang asosiatif itu tetap selalu dipandang positif atau yang disosiatif ini selalu dipandang negatif? Apakah bisa berubah atau bagaimana? Baik, sebelumnya Robin menyinggung perkara seleksi PPDB CMBBS ya. Ya benar, saya juga memberi validasi bahwa seleksi persaingan itu tidak selamanya negatif. Seleksi dapat menjadi motivasi, dapat menjadi acuan, tetapi secara garis besar disosiatif itu umumnya mengarah ke negatif. Mungkin itu bisa kita artikan sebagai beberapa pengecualian kecil. Dan untuk yang Robin singgung lagi, mungkin jawaban kami masih sama. Ya mungkin terima kasih juga sudah mengingatkan terkait tadi, misal contoh kecil PPDB itu persaingan itu tidak selamanya negatif. Mungkin dari kelompok saya ada yang ingin ditambahkan. Sepertinya sudah. Apakah menjawab, Robin? Iya sih. Jadi sama tadi kan aku sempat tanya lagi yang kalau pandangan masyarakat tentang asosiatif dan disosiatif ini tetap sama juga ya tadi kata Jihan. Sejauh ini diskusi kami menyimpulkan seperti itu. Tapi tadi Robin sudah mengambil contoh kecil, jadi ya mungkin ada pengecualian seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga sudah bertanya. Apakah ada penanya berikutnya? Baik, jika tidak ada, mungkin akan kami cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4, luar biasa sekali ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kansa. Silakan lanjutkan. Ya. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 sosiologi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait video yang sudah diberikan oleh Miss Dewi tadi. Dan sebelumnya kami ingin memberi intermezzo terlebih dahulu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial sebelum ke pembahasan intinya. Silakan kepada para presentator untuk menjelaskannya satu persatu. Interaksi sosial asosiatif, yaitu bentuk interaksi sosial positif yang mengarah kepada persatuan dan kerjasama. Adapun bentuk-bentuknya antara lain yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok.
Tujuannya untuk mencapai satu tujuan atau beberapa tujuan bersama. Kemudian akomodasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian atau konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Adapun bentuk-bentuk akomodasi yaitu koersi, yaitu pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Kemudian kompromi, yaitu bentuk usaha dalam meredakan masalah melalui pengurangan tuntutan. Kemudian konsiliasi, yaitu usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik, sehingga dapat menyelesaikan masalah. Lalu ada arbitrasi, yaitu terjadi ketika pihak ketiga membantu meredakan pertentangan dapat memberikan keputusan yang mengikat pihak-pihak yang berkonflik. Lalu ada mediasi. Mediasi adalah pihak ketiga bertindak sebagai penengah yang tidak mempunyai wewenang memberi keputusan penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak. Adjudikasi. Adjudikasi merupakan proses penyelesaian masalah melalui jalur hukum. Lalu ada toleransi, bentuk akomodasi tanpa persetujuan resmi. Ada keinginan untuk menghindarkan diri dari perselisihan yang saling merugikan kedua belah pihak. Lalu yang terakhir ada stalemate. Stalemate terjadi ketika kelompok yang terlibat pertentangan mempunyai kekuatan yang seimbang. Dan kemudian asosiatif. Asimilasi. Asimilasi adalah percampuran dua kebudayaan yang melebur menjadi suatu kebudayaan yang baru. Akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan segala menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur lama. Bentuk interaksi sosial yang selanjutnya adalah disosiatif. Disosiatif adalah merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau meregangkan solidaritas. Beberapa proses disosiatif adalah yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi ini adalah persaingan. Kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif, di mana orang-orang atau kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik. Yang kedua adalah kontravensi. Kontravensi adalah salah satu bentuk interaksi sosial disosiatif juga. Kontravensi ini berupa sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Tanda proses sosial yang dialami interaksi kontravensi ini adalah ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Yang selanjutnya adalah konflik sosial atau pertikaian, yakni bentuk interaksi sosial disosiatif juga, yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Adanya konflik ditandai dengan ancaman, kekerasan, dan kontak fisik antar pihak-pihak yang bertentangan. Pada video pertama, terjadi proses kerja sama karena murid-murid CM bekerja sama dalam pemotongan hewan kurban. Pada video kedua terjadi proses interaksi sosial kompromi. Hal ini dikarenakan pada video kedua dijelaskan bahwa pihak militer Israel dan Hamas saling setuju untuk menghentikan pertempuran dengan mengadakan gencatan senjata. Pada video 3 terjadi proses asimilasi. Pasangan WNI dan WNA akan membuat budaya baru di rumah tangga mereka. Anak hasil pernikahan campuran juga akan memiliki dua kebudayaan yang bercampur dari masing-masing budaya orang tuanya. Selanjutnya pada video keempat terjadinya proses akulturasi, yaitu baju koko yang merupakan hasil percampuran budaya Tionghoa dan budaya masyarakat pribumi Jakarta. Bentuk akulturasinya adalah baju koko aslinya berasal dari budaya Tionghoa, namun diadaptasi masyarakat Betawi dan biasanya dipadu-padankan dengan celana komprang atau batik. Asal mula baju koko dipanggil menjadi baju koko karena baju ini biasanya dipakai oleh laki-laki Tionghoa yang disebut engkoh-engkoh. Selanjutnya, untuk analisis video kelima, kami sepakat bahwa pada video kelima ini terjadi dua bentuk interaksi, yaitu interaksi sosial secara asosiatif dan juga secara disosiatif.
untuk pada video kelima ini bentuk interaksi sosial yang di-highlight atau yang lebih diperhatikan mungkin adalah kompetisinya, yaitu di mana saat para murid SMP ini berlomba-lomba untuk meraih tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan skor tertinggi agar nantinya dapat diterima di SMANC BBS. Nah, sedangkan juga untuk selingannya di sampingnya ada kerjasama antar guru, di mana para guru ini bekerja sama untuk menyeleksi data-data para peserta agar sesuai dengan data yang diinginkan. Interaksi sosial pada video ke-6 yaitu kontroversi umum karena Ari Kriting melakukan penolakan atau perlawanan terhadap Saipul Jamil karena menurut Ari Kriting, seorang pelaku kekerasan seksual tidak pantas disambut dan ia juga menolak kerjasama dengan pihak televisi yang juga bekerja sama dengan Saipul Jamil. Pada video ketujuh adanya interaksi sosial disosiatif di mana adanya kontroversi intensif di mana KKB Papua menyebarkan selebaran berita berisi propaganda yang berisi penghasutan untuk melawan TNI. Ya, baik, pada tugas yang telah diberikan, Miss Dewi tadi meminta untuk hasil diskusinya disajikan juga dalam bentuk tabel. Ini tabel dari kelompok sosiologi, yaitu pada video pertama ada interaksi sosial kerjasama, kemudian video kedua jenis interaksi sosialnya ialah interaksi sosial kompromi, kemudian pada video ketiga itu asimilasi, video keempat jenis interaksi sosialnya adalah akulturasi, kemudian video kelima kita sepakat bahwa ada dua jenis interaksi sosial yaitu kompetisi dan kerjasama, kemudian pada video keenam ialah ada kontroversi umum, kemudian dan pada video ketujuh ada interaksi sosial kontroversi insentif. Baik, itu sekian presentasi dari kelompok 2 sosiologi, dan sebelum kami tutup, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekali lagi, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Aku boleh menanggapi. Bukan ingin bertanya sih, ingin masih seputar yang tadi. Disosiatif persaingan. Bisa minta tolong kasih contoh yang lain nggak? Contoh disosiatif tapi yang memiliki aspek positif selain tes PPDB tadi yang sempat disinggung Robin juga. Ya, baik, terima kasih Jian atas pertanyaannya, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Mohon ditunggu. Oke, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh Jihan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Untuk disosiatif yang mengarah kepada positif. Jadi sebenarnya dalam bentuk interaksi sosial ini, disosiatif ini lebih ke arah perpecahan, bukan dijelaskan dalam bahwa disosiatif ini adalah segala hal yang negatif, tapi disosiatif ini bisa menghasilkan perpecahan seperti itu, kalau menurut saya. Nah, lalu disosiatif yang menurut saya berdampak pada pandangan positif ini banyak, seperti misalnya saat kita berjuang dalam peperangan, misalnya tadi yang Hamas melawan Israel, di sana kan Palestina berjuang melawan Israel ini. Ini kan di sini terlihat terjadi perpecahan, tapi kan kalau kita lihat lagi pasti ada pihak yang benar, ada pihak yang salah. Di sini juga kita sadar bahwa Palestina ini diserang oleh Israel, dan sedangkan di sini Palestina berusaha untuk mempertahankan diri, bukan untuk ingin meladeninya seperti kayak ayo kita perang aja, bukan seperti itu kan, tapi lebih kayak oh kita diserang, kita harus bertahan, kalau kita nggak bertahan ya hancur kitanya, seperti itu. Terus juga banyak lagi contoh-contoh lain kayak misalnya
Eh, mungkin itu sih, atau teman-teman yang lain ada yang punya pendapat boleh di sini. Iya, sedikit tambahin aja. Kalau menurut saya sendiri, selain yang tadi, ya kompetisi yang hal-hal positif pun, menurut saya terkait tentang tes-tes seperti itu. Kayak misal kita berkompetisi seperti pelajar kayak kita sekarang dalam tanda kutip berkompetisi sedang meninggikan nilai ya, bisa dikutip seperti itu. Kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan nilai yang bagus, kemudian ketika kita mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dan teman kita lebih bagus, kita merasa kayak, ih, saya harus lebih baik daripada dia gitu. Jadi menurut saya kompetisi ini disosiatif bisa membawa dampak positif untuk orang lain dan diri sendiri. Mungkin ada tambahan? Aku mau nambahin lagi. Jadi benar, jadi tadi tuh disosiatif ini mengarah pada perpecahan, tapi perpecahan ini tidak selalu mengarah pada hal yang negatif, seperti itu. Jadi misalnya kayak kontravensi tadi yang antara Arik Riting dengan Saipul Jamil. Itu kan terjadi kontravensi, perpecahan nih antara si Saipul Jamil dengan si Arik Riting. Sebenarnya itu udah hal negatif kan, karena adanya perpecahan antara kelompok manusia, karena manusia itu pada dasarnya kan makhluk sosial, harus saling bekerja sama. Tapi saat terjadi perpecahan berarti sudah terjadi hal negatif seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi di sini kan pasti ada hal yang apa ya? Ada hal yang bisa dibilang, oh yang benernya tuh yang ini, yang salah yang ini gitu. Kalau kita lihat dari kacamata netral, misalnya kayak antara Saipul Jamil dengan Arik Riting tadi. Kalau kita lihat kan Saipul Jamil ini adalah pelaku pelecehan seksual, tapi malah disanjung-sanjung. Itu kan ada penolakan. Penolakannya ini sebenarnya kalau bisa dihitung termasuk dalam penolakan yang positif, karena kita menolak sesuatu yang negatif. Seperti itu sih menurut saya. Apakah cukup menjawab dari Jihan? Sudah terjawab. Terima kasih jawabannya Sasa dan Robin. Iya, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, adakah pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya. Mau bertanya, alasan yang mendasari kalau yang di nomor 2 itu akomodasi bentuk kompromi itu apa? Maaf Mutia, suaranya agak kecil. Ya. Alasan yang mendasari video nomor 2 itu akomodasi berbentuk kompromi itu apa? Alasan mendasari. Wait, coba saya ulang ya. Pertanyaannya adalah alasan yang mendasari bahwa video 2 itu bentuk kompromi, bentuk akomodasi kompromi. Iya, alasannya apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebentar, kami diskusikan terlebih dahulu. Mohon ditunggu.
Oke, sebelumnya saya izin menjawab kenapa kelompok kami bisa memilih jawaban kompromi. Karena kedua belah pihak sama-sama berniat mengurangi tuntutan, yaitu dengan cara saling melakukan gencatan senjata untuk menghentikan pertempuran. Seperti itu. Oke, aku izin menambahkan ya. Iya, jadi kalau dari kelompok kita saat kita waktu itu diskusi, kita ini mendeskripsikan atau mendefinisikan tuntutan ini nggak mesti sesuatu yang ada di meja hijau. Jadi misalnya antara kedua belah pihak nih ada kesepakatan yang saling menguntungkan, itu udah termasuk mengurangi tuntutan. Jadi kalau di sini kan konteksnya mereka saling berperang. Nah, mengurangi tuntutan di sini berarti mereka saling mengurangi atau saling melakukan gencatan senjata kalau tadi. Karena terus pertimbangannya juga kalau misalnya dilihat dari akomodasi yang lain seperti kayak koersi ini kan melakukannya perdamaian secara pemaksaan. Kalau kompromi ini tadi kan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau konsiliasi ini mempertemukan keinginan kedua belah pihak, terus ada arbitrasi. Nah, dari semua akomodasi ini yang lainnya itu melibatkan pihak ketiga ataupun pemaksaan. Ada juga yang mempunyai kekuatan seimbang. Nah, di situ kan kalau dilihat dari videonya tidak ada yang menjelaskan secara eksplisit kalau misalnya ini dipertemukan antara misalnya Israel sama Palestina ini dipertemukan oleh PBB, kan tadi di situ nggak ada. Atau ada juga yang menjelaskan bahwa Israel sama Palestina ini kekuatannya seri sampai mereka ini harus saling gencatan senjata, kan situ nggak ada. Akhirnya kita di videonya juga dijelaskan bahwa kesepakatan antara kedua belah pihak itu artinya di sini hal yang masuk itu kompromi karena juga saling mengurangi permasalahannya gitu. Seperti itu sih kira-kira. Apakah cukup menjawab? Bagaimana Mutia? Menjawab masih di mute Mutia atau bagaimana? Oke, udah ngerti kok. Terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Baik, karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, mungkin kami cukupkan untuk sesi pertanyaan dan kami tutup presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, luar biasa ya untuk kelompok 2. Pokoknya luar biasa sekali untuk kelompok 4 dan kelompok 2 dan juga untuk kalian semua yang sudah aktif mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan-masukan untuk masing-masing kelompok lainnya ya. Oke. Menanggapi beberapa pertanyaan tadi dari kelompok 4, ada yang bertanya yaitu Robin ya. Oke. Pertanyaan Robin itu ini berhubungan dengan apakah kedua bentuk interaksi sosial yaitu asosiatif dan disosiatif selalu memberikan dampak yang positif atau negatif dari masing-masing bentuknya ya. Misalkan asosiatif apakah selalu dampaknya bersifat positif atau yang disosiatif juga dampaknya selalu negatif gitu. Itu ya pertanyaannya ya Robin ya. Iya, betul. Oke. Nah, tadi jawaban dari kelompok 4 oleh Jihan ya tadi ya. Tadi jawabannya itu ulangi Jihan, tadi jawabannya seperti apa? Awalnya menurut diskusi kelompok kami udah klasifikasiin aja gitu. Kalau asosiatif itu mayoritas positif, disosiatif negatif. Tapi tadi nih Robin udah ngasih contoh kecil juga terkait tadi seleksi gitu. Jadi kita udah improve lagi paling nih. Iya, betul sekali ya. Jadi gini, bentuk asosiatif itu adalah interaksi yang mengarah ke hal yang positif.
Jadi dengan kata itu artinya tidak selalu akan berdampak yang positif terus gitu. Kan mengarah nih, kayak misalkan asosiatif, contohnya misalkan kerjasama. Asosiatif itu adalah bentuk interaksi yang mengarah ke hal-hal yang bentuknya kerjasama. Contohnya tadi video pertama, kerjasama. Dan video kedua ada kerjasama juga. Nah, dalam kerjasama ini cenderung akan mengarah ke hal yang positif. Nah, ada untuk in grupnya, artinya misalkan dalam suatu kelompok, misalkan contohnya ya, dalam suatu kelompok ketika mereka melakukan sebuah kerjasama, in grupnya akan menghasilkan sesuatu bentuk atau suatu bentuk interaksi yang mengarah ke hal yang positif. Tapi apakah menurut misalkan kelompok out group, kira-kira bisa mengarah negatif tidak? Bisa, Miss, tergantung konteksnya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, tadi juga kayak contoh misalkan yang disosiatif, ada persaingan. Persaingan itu akan mengarah ke hal yang sifatnya perpecahan. Gitu. Kenapa persaingan bisa mengarah ke perpecahan? Contohnya misalkan perlombaan, kompetisi debat misalkan. Kira-kira contoh yang menyebabkan mengarah ke perpecahannya seperti apa? Karena kan mereka memperebutkan sesuatu yang cuma ada, mereka kan memperebutkan kursi juara itu kan terbatas, jadi harus saling berebut gitu, Miss. Ya, nah, ya betul sekali. Nah, ketika kalian memperebutkan, artinya berlomba memperebutkan sesuatu, kayak misalkan sepak bola, kalian memperebutkan bola untuk menjadi juara sepak bola, misalkan. Terus kalian memperebutkan nilai atau memperebutkan ranking, peringkat dan lain-lain. Nah, ketika proses perebutan itu berjalan, berjalan di luar, misalkan gini, di luar ketentuan. Misalkan seharusnya ketika kalian berlomba, harusnya kan misalkan kalian jujur kan, sehingga hasilnya akan sesuai dengan yang diharapkan, atau misalkan berjalan dengan sesuai dengan aturan gitu. Nah, tetapi ketika dalam proses perlombaan itu terjadi kecurangan, nah ini yang akan menyebabkan terjadinya perpecahan gitu. Seperti itu. Paham nggak? Nah, positifnya seperti apa? Nah, orang-orang pelaku yang melakukan suatu perlombaan tersebut akan termotivasi untuk melakukan yang terbaik dalam memperebutkan sesuatu itu gitu. Seperti tadi kata Kansa misalkan, ketika misalkan berlomba atau tadi di PPDB CMBBS misalkan ya contohnya. Walaupun misalkan proses PPDB itu akan mengarah ke perpecahan, tapi ternyata akan memberikan dampak positif terhadap pelaku-pelaku perlombaan tersebut, misalkan dengan meningkatkan motivasi belajarnya,
Positifnya kan itu. Negatifnya apa? Ya mungkin juga akan meningkatkan pelaku-pelaku tersebut juga melakukan kecurangan gitu. Paham nggak? Paham. Iya, jadi gitu ya. Nah, jadi tidak selalu asosiatif akan berdampak. Kan tadi yang ditanyakan oleh Robin dampaknya. Akan berdampak positif, ya. Dan disosiatif juga tidak akan selalu berdampak negatif. Gitu ya. Oke. Nah, untuk pertanyaan lainnya di kelompok 2 ya. Tadi itu yang bertanya itu siapa tadi itu yang bertanya tuh? Jihan sama Mutia, Miss. Oh iya, Jihan sama Mutia. Kalau Mutia tadi pertanyaannya tentang video nomor 2 ya? Ya, video nomor 2 kenapa bisa asosiatif kompromi? Iya, kenapa bisa kompromi? Apa yang mendasari kalian memilih kompromi sebagai hasil dari analisa video nomor 2 tadi gitu. Gitu ya. Yes. Nah, kalau pertanyaannya Jihan, tadi apa pertanyaan Jihan? Bentuk lain, contoh lain iya. dari kompetisi. Contoh lain dari disosiatif ya. Yep, yang kompetisi. Yang kompetisi banyak banget ya. Udah tadi detail banget oleh kelompok 2. Terus nah untuk yang pertanyaan Mutia, tadi gimana jawaban dari kelompok 2? Iya Miss, kurang lebih. Jadi intinya karena alasannya itu contoh-contoh asosiatif yang lain itu bukan mengarah kayak gak sesuai dengan videonya gitu Miss yang kita analisis, terus sama mengurangi kan kalau kompromi ini dengan mengurangi tuntutan ya Miss. Yeah. Nah menurut kita dengan mengurangi tuntutan yang kayak perang-perangan kayak gitu melalui gencatan senjata itu Miss, kan karena kalau gencatan senjata berarti dari kedua belah pihak ada batasan-batasan tertentu, berarti menurut kita dengan ada batasan tertentu itu bisa mengurangi bisa mengurangi tuntutan yang biasa Israel lakukan kepada Palestina gitu Miss. Oke. Nah, sekarang gini. Tadi di video 2 itu kan tampilannya tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Hamas dengan militer Israel. Iya. Nah, gencatan senjata ini adalah bentuk dari akomodasi. Gitu. Jadi gencatan senjata ini merupakan salah satu bentuk akomodasi atau salah satu bentuk atau cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Gitu. Nah, mungkin kenapa Mutia sampai menanyakan, kan sudah jelas di situ gencatan senjata. Tetapi kenapa kalian memilih kompromi? Itu ya mungkin Mutia juga tadinya kan di situ udah jelas nih gencatan senjata. Kenapa kalian milih lagi kompromi? Gitu. Mungkin seperti itu yang membuat Mutia bertanya lagi gitu. Oke, sekarang silakan. Kalian coba, akomodasi itu apa sih? Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan pertikaian. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik atau pertikaian. Nah, dalam video tadi itu adalah contohnya salah satu penyelesaian konflik dengan menggunakan gencatan senjata. Ya, gencatan senjata ini adalah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan peperangan ya. Jadi secara coba gencatan senjata apa? Kayak berdamai untuk sementara gitu, Mas. Ya. Jadi kan ketika berperang itu kan misalkan kehabisan
bahan makanan atau apa namanya mengurus para korban. Nah itu tuh biasanya dilakukan pada saat peperangan, namanya gencatan senjata. Itu ya. Nah, gencatan senjata ini biasanya disetujui dalam peperangan. Jadi pada video 2 ini, ketika pertanyaannya menganalisa video nomor 2, berarti kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Akomodasi. Akomodasi. Walaupun walaupun nanti ke depannya ketika gencatan senjata itu terjadi, nah akan dilanjutkan pada bentuk gitu. Cuma yang menyebabkan pertikaian itu selesai, yang pertama kali menyebabkan pertikaian selesai itu adalah gencatan senjata itu. Kalau tidak ada gencatan senjata, belum tentu terjadi yang namanya kompromi. Gitu. Ya? Iya, Miss. Tadi kan soalnya di selingan kita, di intermezzonya itu kan sempat dijelasin ya, asosiatif itu terbagi lagi jadi 3 kan. Ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, sama akulturasi. Nah, di situ tadi kita sempat jelasin juga kalau akomodasi ini dibagi lagi. Jadi ada akomodasi secara mediasi, adjudikasi, toleransi, sama stalemate, ada kompromi, koersi, konsiliasi, sama arbitrasi gitu kan. Nah, terus tadi mungkin kita lupa juga nyantumin di videonya kalau jadi itu tuh terjadi proses interaksi sosial secara akomodasi. Nah, akomodasinya itu akomodasi secara kompromi gitu, Miss. Iya, boleh. Ya, jadi sebetulnya mungkin kalau misalkan, jadi kompromi juga sebetulnya tidak salah karena nanti dari gencatan senjata itu akan berujung ke kompromi gitu. Tapi ya terkait dengan tadi kan pertanyaannya adalah bentuk interaksi ya. Nah, video 2 itu masuknya ke akomodasi. Iya, betul. Di mana hal itu terjadi karena adanya gencatan senjata. Ya. Paham ya? Oke. Nah, luar biasa juga tadi di kelompok 2 ada pas video kelima ya. Ternyata luar biasa sekali, kritis sekali kalian. Di situ tidak hanya adanya kompetisi ya, tetapi kalian memberikan analisa bahwa di dalamnya ada bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para guru di SMA NCBBS dalam memeriksa, ya istilahnya memeriksa administrasi siswa dan lain-lainnya ya untuk proses PPDB-nya di situ agar tidak terjadi misalkan kecurangan dan lain-lain. Luar biasa sekali ya. Itu kelompok 2. Nah, yang membedakan juga antara kelompok 4 dan kelompok 2 adalah di video nomor 7 ya. Nah, di video nomor 7 ya, kelompok 4 itu bahwa video nomor 7 itu masuk ke disosiatif ya, tapi masuk ke jenis yang konflik ya. Nah, sedangkan untuk kelompok 2 ini masuknya di kontravensi. Ayo, kira-kira yang paling tepat yang mana? Apakah kontravensi atau konflik? Ayo. Kalau kelompok saya memilih konflik karena sudah sampai ke tahap ingin melukai, seperti itu, Miss.
Oke. Terus kalau misalkan kelompok 2 gimana? Tadi kelompok 2 memilih kontravensi intensif ya. Karena katanya si KKB itu menyebarkan sebaran-sebaran untuk melakukan peperangan ya. Oke, silakan. Kira-kira yang mana? Ya, Miss, kan kalau dari penjelasannya kontravensi sendiri itu kan kayak penolakan, penolakan dan sebagainya. Nah, terus waktu lagi searching di Google itu sempat nemu ada bentuk-bentuk kontravensi gitu. Jadi ada kalau nggak salah kontravensi intensif, ada juga kontravensi rahasia. Nah, kontravensi intensif itu jadi dia itu bentuk kontravensi di mana dia bentuk interaksi sosial di mana orangnya ini menghasut orang lain untuk menyebarkan berita gitu, Miss. Iya, betul. Menyebarkan berita bohong atau menyebarkan apa. Iya, jadi kontravensi itu bentuk-bentuknya banyak ya. Mulai dari kontravensi umum, kontravensi sederhana, kontravensi intensif ya. Terus kontravensi rahasia dan kontravensi satu lagi apa? Apa? Taktis. Jadi ada 5 kontravensi gitu. Jadi menurut kelompok 2 di video 7 itu termasuk kelompok kontravensi intensif. Penjelasannya tadi seperti yang Robin jelasin. Nah, sedangkan di kelompok 4 bahwa video 7 itu masuk ke konflik karena sudah terjadi bentuk kekerasan gitu ya. Silakan sekarang kalian coba kalian pahami lagi kira-kira di video 7 termasuk disosiatif apa? Ayo apa? Apakah kontravensi intensif betul? Betul, Miss, karena ada penghasutan. Betul, karena ada penghasutan di dalamnya dengan menyebar-nyebarkan sebaran-sebaran untuk melakukan peperangan. Terus kalau konflik? Betul juga, Miss, karena betul ada juga. Ya, betul juga. Jadi boleh ya ketika menganalisa video tertentu tidak selalu harus misalkan satu jawaban ya. Nah, di video ke-7 ini jadi di dalamnya sudah terjadi kontravensi dan memang terjadi juga konflik gitu ya. Karena kan sebetulnya mereka sudah pernah perang juga gitu. Gitu ya. Oke, paham ya? Nah, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 nanti kita akan lakukan di pertemuan selanjutnya. Ya, jadi untuk penilaiannya nanti sekalian di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak untuk kelompok 4 dan kelompok 2 hari ini yang sudah sangat luar biasa ya memaparkan hasil dari analisa videonya ya. Nah, setelah ini Miss mengharapkan kalian, salah satu kalian seperti biasa silakan. Oh, bentar. Miss belum menyimpulkan ya. Yang pertama, video 1 itu adalah merupakan bentuk asosiatif. Betul, kerjasama ya. Yang video 2 yaitu asosiatif bentuk
akomodasi. Yang video 3, asosiatif, bentuknya asimilasi. Yang keempat, asosiatif akulturasi. Yang kelima, disosiatif persaingan. Yang keenam, disosiatif kontravensi. Yang ketujuh, kontravensi dan konflik. Oke ya. Nah, sekarang Miss mengharapkan seperti biasa salah satu dari kalian silahkan menyimpulkan hasil dari pertemuan hari ini. Silakan. Saya mau Miss. Sepertinya dari kedua kelompok, dari kelompok 2 dan 4 menyetujui bahwa ada dua bentuk interaksi sosial, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif mencakup kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan interaksi sosial disosiatif mencakup persaingan, kontravensi, pertikaian, dan konflik. Kemudian hasil dari analisis video pertama merupakan asosiatif kerjasama, video kedua asosiatif akomodasi, video ketiga merupakan asosiatif asimilasi, video keempat merupakan asosiatif akulturasi, video kelima merupakan disosiatif persaingan, video keenam merupakan disosiatif kontravensi, dan video ketujuh merupakan disosiatif kontravensi dan konflik. Mungkin segitu dari saya, Miss. Oke, terima kasih Puan. Oke, nah setelah ini seperti biasanya ya, kalian nanti mengerjakan evaluasi pembelajaran, linknya Miss share di WA group ya. Oke, nah silakan kalian menyampaikan pengalaman pembelajaran hari ini ya, silakan yang bersedia. Boleh yang lainnya silakan ya. Miss. Boleh Kamsa silakan, terima kasih. Iya, terima kasih kembali Miss. Izin menyampaikan pengalaman dari diskusi hari ini. Jadi menurut Kansa diskusi hari ini cukup aktif ya Miss ya, seru. Yeah. Karena teman-teman banyak yang tanya dan banyak yang jawab juga dari kedua kelompok. Terus di akhir tadi presentasi Miss Dewi juga kembali menjelaskan tentang hasil videonya seperti apa. Terus tadi suruh diskusi lagi terkait yang tadi kontraversi dan konflik, kemudian antara akomodasi dan kompromi tadi. Cukup ini sih Miss, jadi kayak kita bisa mikir lebih dalam lagi, kayak critical thinking kita diasah lagi tentang buat terkait video-video dan terkait macam-macam asosiatif dan disosiatif itu seperti apa. Oke, terima kasih Kansa ya, dan yang lainnya terima kasih juga. Pokoknya semuanya luar biasa. Setiap pertemuan Miss selalu disuguhkan dengan kemampuan-kemampuan kalian yang luar biasa. Nah, setelah ini seperti biasa Miss informasikan untuk pertemuan berikutnya, karena pertemuan hari ini belum selesai untuk bentuk-bentuk interaksi sosial, maka pertemuan berikutnya kita akan belajar lagi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial lagi. Ya, di mana nanti akan ada presentasi dua kelompok lagi, yaitu kelompok 1 dan kelompok 3, dan juga nanti akan secara detail Miss menjelaskan apa itu bentuk-bentuk interaksi sosial secara keseluruhan. Oke? Ya. Terima kasih untuk anak-anak hari ini ya. Nah, seperti biasa juga Miss selalu memberikan motivasi atau nasihat untuk kalian semuanya. Jadi selalu kalian menjadi pribadi yang selalu melakukan sesuatu yang positif. Ya. Artinya berhubungan dengan bentuk-bentuk interaksi sosial hari ini. Silakan kalian berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Ketika kalian
berkompetisi, silakan lakukan dengan jujur, dengan bertanggung jawab, karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan selalu ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Oke? Terima kasih untuk pertemuan hari ini, luar biasa sekali. Seperti biasa, kita tutup dengan doa. Silakan Ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Miss. Setelah kita belajar sosiologi pada hari ini, angka lebih baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kedepannya kita selalu bersemangat lagi, bereksplor lagi, berkarya yang jauh lebih dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih ya. Salam sosiologi.